Mbak, Mas, adik-adik, teman-teman sekalian. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya, untuk mengikuti diskusi Metaplan pada sore hari ini. Diskusi Metaplan saat ini akan membahas tentang masalah kesehatan yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu COVID-19. Ya, seperti yang kita tahu, bahwa COVID-19 di Indonesia ini saat ini sudah menjadi pandemik, dan sampai saat ini masih terjadi peningkatan kasus COVID-19. Jadi, melalui diskusi Metaplan ini, kami akan mencoba menggali pendapat dari peserta, yaitu Bapak Ibu sekalian, selaku masyarakat Indonesia mengenai kasus COVID-19. Sebelum kita memulai Metaplan hari ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Milistia. Saya selaku fasilitator di sini. Saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah. Di sini saya sebagai co-fasilitator. Ya, kenalkan, nama saya Nur Azizi. Di sini saya sebagai notulensi. Ya, dan juga saya persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri, bisa disebutkan nama dan asal daerahnya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Sumaroh, dipersilahkan. Ya, perkenalkan, nama Ibu Siti Zumaroh dari Jombang. Ya, selanjutnya bisa Iba dari Mojokerto, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Diba dari Mojokerto. Selanjutnya, Mas Randy, Trenggalek, persilakan. Perkenalkan, nama saya Randy dari Trenggalek. Selanjutnya, Mbak Putri, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Putri dari Madiun. Ya, selanjutnya, Latifa. Perkenalkan, saya Latifa dari Trenggalek. Ya, selanjutnya, Bella. Ya, perkenalkan, saya Bella dari Trenggalek. Selanjutnya dipersilahkan Mbak Firda. Ya, saya Firda dari Kediri. Ya. Selanjutnya dipersilahkan Mbak Glory. Halo, perkenalkan nama saya Glory dari Kediri. Ya, terima kasih semuanya dan salam kenal ya. Ya, sebelum kita mulai membahas Metaplan, pembahasan Metaplan hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan dan teknis Metaplan pada hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk menyiapkan kertas dan alat tulis masing-masing. Selanjutnya, peserta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator dengan cara menuliskan pada kertas masing-masing. Setelah menjawab, jawaban yang dituliskan pada kertas ditunjukkan ke kamera device masing-masing untuk nantinya akan kembali dicatat oleh co-fasilitator. Selanjutnya, jawaban yang dituliskan adalah pendapat yang benar-benar berasal dari pemikiran masing-masing peserta. Dan yang terakhir, jawaban tidak boleh mengandung unsur kata hubung, seperti dan, atau, dan sebagainya. Ya, apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian setuju dengan peraturan tersebut? Setuju. Oke, baik. Kita akan mulai berdiskusi Metaplan-nya. Mungkin bisa dipersiapkan kertas dan alat tulis masing-masing. Dan ya, sudah di. Oke. Share screen sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Ya, silakan dituliskan pada kertas masing-masing. Setelah menjawab, bisa langsung diarahkan ke kamera. Ya, ini sudah ada jawaban, Mbak Ida.
ada virus yang mematikan dari Ibu Zumaroh. Ada virus yang menular. Lalu virus yang menular melalui droplet. Lalu penyakit pernafasan. Lalu ada berbahaya. Ya, bisa minta tolong Mas Randy, apa enggak? Tidak terlihat. Mohon maaf. Oh, virus menyerang paru-paru, Mbak Ida. Selanjutnya, Mbak Latifah boleh minta tolong didekatkan lagi. Oh, wabah penyakit yang berbahaya. Masih ada yang belum ya? Kurang satu. Ada yang merasa belum ditulis jawabannya? Ya. Mbak Glory tadi jawabannya. Oh, ya. Mohon maaf, Mbak. Virus menular, ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada beberapa jawaban yang direkap. Yang pertama ada jawaban virus menular. Di sini akan ditempatkan pada alur yang pertama. Lalu yang kedua ada jawaban virus yang menular. Virus yang menular ini kalau menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jawaban ini masuk di kelompok jawaban alur yang pertama atau alur yang baru? Pertama. Sama. Iya, pertama. Oke, selanjutnya ada jawaban virus yang menular melalui droplet. Kalau jawaban ini menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian masuk di alur pertama atau alur baru? Pertama. Pertama. Ya. Alur pertama, Mbak Ida. Selanjutnya, ada jawaban penyakit pernafasan. Menurut Bapak Ibu sekalian, jawaban penyakit pernafasan ini masuk di alur yang pertama atau alur baru? Baru. Baru. Ya, alur baru. Oke, selanjutnya ada jawaban virus yang mematikan. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini jawaban ini masuk di alur pertama atau di alur yang kedua atau alur baru? Pertama. Alur pertama ya? Alur yang baru. Yang baru atau yang pertama? Kesepakatan Virus bersama yang saja. mematikan. Alur baru. Baru. Iya, alur baru. Ya, jawaban selanjutnya ada jawaban berbahaya. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini jawaban masuk alur 1, alur 2, alur 3, atau alur baru? Alur 3. 3. Alur yang ketiga. Ya. Baik. Jawaban selanjutnya adalah ada wabah penyakit yang berbahaya. Menurut Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, wabah penyakit yang berbahaya ini masuk di alur yang pertama, kedua, ketiga, atau alur yang baru? 3. 3. Ya. Alur ketiga. Jawaban terakhir, virus yang menyerang paru-paru. Ini masuk di alur berapa atau alur baru? Kedua. Alur kedua. Ya, oke. Alur kedua. Ya, baik. Terima kasih pendapatnya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian.
Jadi dari soal yang pertama ini mengenai apa yang peserta ketahui tentang COVID-19, alur yang pertama itu ada virus menular, virus yang menular melalui droplet. Alur yang kedua ada penyakit pernafasan, virus yang menyerang paru-paru. Alur yang ketiga ada virus yang mematikan, berbahaya, wabah penyakit yang berbahaya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tunggu sebentar. Apakah ibu-ibu dan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian setuju dengan pembagian pengelompokan alur ini? Setuju. Setuju. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana penularan COVID-19? Bagaimana penularan COVID-19 bisa dituliskan di kertas masing-masing, lalu bisa diarahkan ke kamera device. Oke, ini sudah ada jawaban, Mbak Ida. Kontak dengan penderita. Lalu ada droplet. Lanjut ada kontak dengan penderita COVID. Lanjut ada jawaban melalui droplet. Lanjut ada jawaban batuk. Satu lagi jawaban saat batuk. Lalu, mohon maaf, Mas Randy bisa minta tolong didekat. Oh ya, droplet masuk ke tubuh. Terima kasih. Ya, ini mungkin ada yang belum dituliskan jawabannya. Ada yang merasa jawabannya belum tertulis? Kita lanjutkan ke pengelompokan alur. Sini sudah ada beberapa jawaban yang sudah tertulis. Yang pertama, kontak dengan penderita. Ini saya masukkan ke alur pertama. Ya, jawaban selanjutnya ada droplet masuk ke tubuh. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jawaban ini masuk di alur pertama atau alur baru? Baru. Oke, alur baru. Jawaban selanjutnya ada droplet. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jawaban ini masuk di alur pertama, kedua, atau alur yang baru? Dua. Ya, jawaban selanjutnya ada kontak dengan penderita COVID. Menurut Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini jawaban alur pertama, kedua, atau alur baru? Alur pertama. Pertama. Ya, alur pertama. Jawaban selanjutnya ada melalui droplet. Menurut Bapak Ibu, ini masuk ke alur Kedua. Ya, kedua. Oke. Jawaban selanjutnya saat batuk. Menurut Bapak Ibu ini masuk di alur pertama, kedua, atau baru? Baru. Ya, alur baru. Saat batuk masuk di alur pertama, kedua, atau ketiga? Atau baru? Ketiga. Iya, ketiga. Iya. Baik. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi dari soal yang kedua ini mengenai
penularan COVID-19, pada alur yang pertama ada jawaban kontak dengan penderita, kontak dengan penderita COVID. Pada alur yang kedua ada droplet masuk ke tubuh, droplet melalui droplet. Lalu alur ketiga ada jawaban batuk dan saat batuk. Apakah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian setuju dengan pengelompokan alur ini? Setuju. Setuju. Baik. Kak, kok itu cuma 7 jawabannya? Iya, mungkin ada peserta yang jawabannya masih belum dituliskan. Atau mungkin sekali lagi bisa dinaikkan kembali kertas di jawaban ini. Iya. Mungkin ini jawaban yang belum tertulis ada dari Mbak Latifah ya. Kontak dengan orang positif COVID. Bisa ditambahkan Mbak Ida. Iya, terima kasih, bisa diturunkan kembali kertasnya. Ya, menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jawaban ini masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau alur baru? 1. Alur pertama. Ya, alur pertama. Ya, jadi seperti ini, Bapak Ibu, pengelompokan alurnya. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian setuju dengan pengelompokan alur ini? Setuju. Setuju. Iya. Terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, siapa kelompok risiko COVID? Siapa kelompok risiko COVID? Bisa langsung dituliskan di kertas, dan jika sudah bisa ditunjukkan ke kamera. Iya, ini sudah ada jawaban. Yang pertama, usia rentan. Ya, lanjut ada jawaban lansia. Lansia lagi. Lansia lagi, satu lagi. Lalu remaja. Bayi. Lalu yang memiliki penyakit degeneratif. Ya, yang terakhir, orang tua. Ya, ini sudah ada 8 jawaban ya. Jawaban yang pertama ada usia rentan. Ini saya masukkan di alur yang pertama dulu. Lalu ada jawaban bayi. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini masuk di pengelompokan alur pertama atau alur yang baru? Alur baru. Oke, alur baru. Lalu ada jawaban lansia. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini adalah masuk di alur pertama, kedua, atau alur baru? Alur pertama. Alur pertama. Oke, alur pertama. Selanjutnya ada yang memiliki penyakit degeneratif. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini masuk di jawaban alur pertama, alur kedua, atau alur yang baru? Alur baru. Alur yang baru. Selanjutnya orang tua. Ya, jawaban orang tua ini menurut Bapak Ibu masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau alur yang baru? Pertama. Alur pertama. Oke, pertama. Lanjut lansia. Ini masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau baru, Bapak Ibu? Pertama. Baik, selanjutnya ada jawaban remaja.
Jawaban remaja ini masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau alur yang baru? Baru. Alur yang baru. Alur yang baru. Oke. Ya, terakhir lansia. Ini masuk di alur berapa atau alur baru? Pertama. Sama. Baik, alur pertama. Ya, terima kasih pendapatnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi dari pertanyaan yang ketiga ini mengenai kelompok yang berisiko COVID, ada 4 alur. Alur yang pertama berisi jawaban usia rentan, lansia, orang tua, lansia, dan lansia. Lalu alur yang kedua berisi jawaban bayi. Yang ketiga berisi jawaban yang memiliki penyakit degeneratif. Alur keempat berisi jawaban remaja. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian setuju dengan pengelompokan alur ini? Setuju. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan keempat adalah, apa penyebab COVID-19? Apa penyebab COVID-19? Ya, bisa langsung ditulis. Jika sudah selesai, bisa diarahkan ke kamera. Oke, ini ada jawaban tidak jaga jarak dengan orang. Tidak jaga jarak dengan orang. Lalu ada jawaban berkerumun. Lalu berkumpul ramai. Selanjutnya, tidak memakai masker saat di luar rumah. Selanjutnya, tidak menjaga jarak. Selanjutnya ada tidak memakai masker. Lalu selanjutnya, memegang mulut setelah tangan terkena droplet penderita. Memegang mulut setelah tangan terkena droplet penderita. Ya, selanjutnya tidak mencuci tangan. Ya, di sini sudah lengkap ya, ada 8 jawaban. Ya, jawaban pertama ada tidak jaga jarak dengan orang. Ini saya masukkan di alur yang pertama. Lalu jawaban selanjutnya ada dan teman-teman sekalian, jawaban berkerumun ini masuk di alur yang pertama atau di alur yang baru? Pertama. Alur pertama. Oke, di alur yang pertama. Ya, selanjutnya ada jawaban tidak memakai masker. Menurut Bapak Ibu sekalian, jawaban ini masuk di alur pertama atau alur yang baru? Alur baru. Baru. Oke, alur baru. Selanjutnya ada jawaban berkumpul ramai. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini masuk di alur yang pertama, kedua, atau alur yang baru? Pertama. Oke, selanjutnya jawaban memegang mulut setelah tangan memegang droplet penderita. Menurut Bapak Ibu ini masuk di alur pertama, kedua, atau alur yang baru? Baru. Oke, alur baru. Selanjutnya, tidak memakai masker saat keluar rumah. Ini masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau alur yang baru? Kedua. Alur kedua. Oke, selanjutnya ada jawaban tidak menjaga jarak.
Nah, ini masuk di alur pertama, kedua, atau ketiga, atau alur baru, Bapak Ibu? Pertama. Alur pertama. Dan jawaban terakhir ada tidak mencuci tangan. Ini menurut Bapak Ibu masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau alur yang baru? Alur baru. Oke, alur baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Jadi dari pertanyaan yang keempat ini tentang penyebab COVID-19, ada 4 alur. Alur yang pertama berisi jawaban, tidak jaga jarak dengan orang, berkerumun, berkumpul ramai, dan tidak menjaga jarak. Lalu alur kedua berisi jawaban, tidak memakai masker, dan tidak memakai masker saat keluar rumah. Alur yang ketiga berisi jawaban, memegang mulut setelah tangan memegang droplet penderita, dan alur yang keempat tidak mencuci tangan. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian setuju dengan pembagian pengelompokan alur ini? Setuju. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, akan ada ice breaking terlebih dahulu nih. Nah, jadi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, dan teman-teman sekalian bisa sambil meregangkan tubuhnya, kan yang tadi masih tegang, bisa lebih rileks lagi. Oke, bentar. Akan di-share screen, kita tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi sebelum saya mulai share screen, di sini ice breaking-nya itu judulnya adalah tebak artis. Tebak gambar artis, lebih tepatnya. Jadi nanti kami akan tunjukkan gambar salah satu organ tubuh dari seorang artis. Dan di situ Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian akan menebak siapa nama dari artis tersebut. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Sudahkah? Sudah terlihat ya? Ya, Atau belum? sudah. Oke. Ya, nanti yang sudah tahu jawabannya bisa langsung aja menjawab ya, bisa di-unmute aja. Kita mulai pertanyaan yang tebak gambar yang pertama. Nah, ini. Ada matanya siapa ini? Sudah tahu pada belum? Ya, jawabannya Raffi Ahmad ya. Semuanya sepakat ya ini Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Oke. Ya, benar. Jawabannya ada Raffi Ahmad. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang sering nonton Dahsyat ya yang di RCTI, pasti tahu lah Raffi Ahmad. Aku Nagita. Aku nggak pernah lihat. Satunya ini sama Nagita. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan ke gambar yang kedua. Ini. Ya, siapa ya ini? Ini ya. Cluenya ada pemain sinetron suka giveaway. Belum selesai cluenya udah menjawab. Iya, sepakat Mbak Imbong nih. Iya. Oke. Kita lihat siapa jawabannya. Ya, benar. Mbak Imbong. Ya, pasti sudah. Pasti sering ya lihat YouTube-nya, sorry. Atau anaknya dia yang kenal, Keanu Tiger Wong, yang lucu. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini. Ziva. Mungkin ada yang tahu. Ziva. Ziva. Ini kasih nih. Dia penyanyi dangdut. Dia juga juara di akademi. Lesti. Ayo. Tadi ada yang jawab Ziva, ada yang jawab Lesti. Lesti ya? Ya, yang lain Lesti, mungkin ada pendapat lain. Belum kenal, Mbak, aku. Oh, belum kenal ya, Mbak ya? Belum kenal. Iya. Kenalan malahnya. Tadi jawabannya Lesti, ada yang jawab Lesti. Iya, jawabannya benar ya. Lesti, dia penyanyi dangdut
Yang akhir-akhir ini juga lagi viral. Soalnya, apa ya? Ya, patah hati atau apa, aku juga lupa. Ya, pokoknya itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ini cantik nih. Ini ada relate sama yang tadi, yang pertanyaan kedua. Dia seorang model, YouTuber juga. Paula Verhoeven. Istrinya Raja Paula G. Verhoeven. Ya, mungkin ada jawaban lain. Siapa ya? Seorang model. Yang sering nonton YouTube pasti tahu sih. Wah, delok iki. Wah, iki gak tau ndelok YouTube Atau di TV juga ada. Ya, seorang model juga. Tadi ada yang benar sih jawabannya. Siapa ya tadi yang benar ya? Bisa diomongkan lagi, Mbak, jawabannya. Paula. Paula Iya Verhoeven. benar. Paula, dia istrinya Mbak Imbong. Mbak Imbong. Ya. Ya, sudah selesai. Ya, gimana? Apa sudah lumayan refresh lah ya? Tadi kan agak tegang dikit, sekarang udah sedikit lumayan refresh. Ya, kita lanjutkan aja ya ke pembahasan metaplan di pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di-share screen, Mbak Ida. Oke, sambil nunggu share screen, di sini pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima itu, apa yang Anda lakukan untuk mencegah COVID-19? Mungkin bisa sambil ditulis jawabannya di kertas, sambil nunggu share screen-nya dari Mbak Ida. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah terlihat atau belum? Sudah. Oke. Ya, mungkin bisa diarahkan kertasnya ke kamera. Oke, ada jawaban. Mencuci tangan. Selanjutnya ada cuci tangan. Menyediakan disinfektan. Selanjutnya ada memakai masker. Oke, lalu menjaga kebersihan. Menyediakan sabun di depan rumah. Selanjutnya memakai masker. Masih kurang satu, ada yang belum dituliskan. Oh ya, cuci tangan pakai sabun. Oke. Ya. Di sini sudah ada 8 jawaban. Oke, jawaban pertama menyediakan sabun di depan rumah. Di sini saya kasih di alur yang pertama dulu. Lalu selanjutnya ada memakai masker. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini masuk di alur pertama atau alur yang baru? Baru. Oke, alur yang baru. Lalu menyediakan disinfektan. Menurut Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini masuk di alur pertama, kedua, atau alur yang baru? Alur baru. Alur baru ya. Oke.
Selanjutnya ada jawaban cuci tangan pakai sabun. Menurut Bapak Ibu teman-teman sekalian ini masuk di alur pertama, kedua, ketiga, atau alur yang baru? Bagaimana? Alur pertama, kedua, ketiga, atau baru? Pertama. Oke, alur pertama. Selanjutnya ada jawaban memakai masker. Kedua. Bapak Ibu masuk di alur kedua ya. Oke, alur kedua. Selanjutnya menjaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh. Ini masuk ke alur 1, 2, 3, atau alur yang baru, Bapak Ibu? Alur baru. Oke, alur baru. Selanjutnya mencuci tangan. Ini masuk di alur pertama. Alur berapa atau alur yang baru ya, Bapak Ibu? Alur pertama. Oke, alur pertama. Selanjutnya cuci tangan terakhir ini. Ini masuk di alur berapa atau mungkin alur yang baru? Alur pertama. Alur pertama. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian atas pendapatnya. Jadi dari pertanyaan yang kelima ini tentang apa yang kita lakukan untuk mencegah COVID-19. Di sini ada 4 alur. Alur pertama ada jawaban menyediakan sabun di depan rumah, cuci tangan pakai sabun, mencuci tangan, dan cuci tangan. Lalu alur kedua ada jawaban memakai masker. Alur ketiga ada jawaban menyediakan disinfektan. Alur keempat ada jawaban menjaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan saja Anda mencuci tangan? Ya, bisa langsung dituliskan di kertas. Jika sudah selesai, bisa langsung ditunjukkan ke kamera. Ya, ada jawaban sesering mungkin. Ada jawaban setelah keluar rumah. Ada jawaban setelah jalan-jalan. Sebelum makan. Oke. Setelah menerima paket. Lalu setelah bersalaman dengan orang. Selanjutnya, setelah kontak dengan orang lain. Masih kurang satu ya? Masih kurang satu, mungkin ada yang belum dituliskan jawabannya. Ada yang merasa jawabannya belum dituliskan? Dari luar rumah, ya. Makasih, Ibu. Oke, jadi di sini sudah ada ya 8 jawaban. Jawaban pertama dari luar rumah, saya taruh di alur yang pertama dulu. Lalu jawaban selanjutnya ada setelah jalan-jalan. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jawaban setelah jalan-jalan ini masuk di alur pertama atau alur yang baru? Pertama ya? Bagaimana? Pertama. Iya, oke. Pertama. Selanjutnya ada sebelum makan. Jawaban sebelum makan ini menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian masuk ke alur pertama atau alur yang baru? Alur yang baru. Selanjutnya ada jawaban setelah keluar rumah. Ini
jawaban ini masuk alur pertama, kedua, atau alur yang baru? Pertama. Pertama. Oke. Oke, alur baru. Saya masukkan alur baru. Jawaban yang terakhir setelah kontak dengan orang lain. Menurut Bapak Ibu, ini jawabannya masuk di alur berapa? Atau mungkin alur baru? 5 ya? 5. Gabung dengan semangat. Oke. Oh, 5. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman atas pendapatnya. Jadi dari pertanyaan ini tentang waktu kita mencuci tangan ada 5 alur. Alur yang pertama berisi jawaban dari luar rumah, setelah jalan-jalan, dan setelah keluar rumah. Alur yang kedua berisi sebelum makan. Alur yang ketiga sesering mungkin. Alur yang keempat setelah bersalaman dengan orang. Dan alur yang kelima setelah menerima paket dan setelah kontak dengan orang lain. Apa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian setuju dengan pengelompokan alur ini? Yang setelah kontak dengan orang Konstruksi, lain. Mbak. Bukan Mbak. yang alur 4. Ya. Yang setelah kontak dengan Mbak, orang konstruksi. lain. Iya, Bu. Mbak, Iya. instruksi, Mbak. Iya, silakan, Bu. Instruksi. Setelah kontak dengan orang lain, itu dimasukkan alur keempat. Alur keempat ya? Ya. Di sini. Oke. Atau ada yang lain yang mau berpendapat lagi? Sudah benar. Oke, jadi setuju ya dengan alur pembagian alur ini? Setuju. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Silakan dituliskan jawabannya di kertas. Jika sudah, diarahkan ke kamera. Oke, ada jawaban memakai sabun. Bisa ditulis, Mbak Ida. Memakai sabun, lalu memakai sabun lagi. Selanjutnya ada jawaban cuci tangan selama 20 detik. Lalu dengan air mengalir. Jawaban selanjutnya. Lalu selanjutnya ada jawaban cuci tangan dengan air mengalir. Selanjutnya ada jawaban menggunakan sabun. Yang terakhir ada jawaban pakai sabun. Oke, ini masih ada 7, mungkin ada yang jawabannya belum tertulis di layar. Oh ya nih. Oke, satu lagi Mbak Ida memakai sabun. Oke, terima kasih. Ini sudah ada 8 jawaban. Pakai sabun. Di sini ditaruh di alur yang pertama terlebih dahulu. Lalu jawaban selanjutnya ada cuci tangan selama 20 detik. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini masuk di jawaban alur pertama atau alur yang baru? Baru. Oke, sepakat baru ya semuanya. Oke, lanjut ke ke jawaban selanjutnya. Ada memakai sabun lagi. Ini masuk di alur pertama atau kedua? Pertama. Oke, pertama. Selanjutnya ada jawaban dengan air mengalir.
Menurut Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini masuk di alur pertama, kedua, atau alur yang baru? Yang baru. Oke, alur baru, Mbak Ida. Selanjutnya, memakai sabun. Ini masuk alur pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Atau alur baru? Pertama. Ya, alur pertama. Lalu jawaban selanjutnya, cuci tangan dengan air mengalir. Menurut Bapak Ibu ini masuk di alur yang keberapa? Ketiga. Alur ketiga. Selanjutnya pakai sabun. Jawaban pakai sabun ini masuk di alur yang keberapa Bapak Ibu? Pertama. Alur yang pertama. Jawaban terakhir menggunakan sabun. Ini masuk di alur yang keberapa? Pertama. Oke, masuk di alur pertama. Ya, jadi dari pertanyaan ini tentang cara mencuci tangan yang benar, di sini ada 3 alur. Alur yang pertama itu berisi jawaban ya memakai sabun, kurang lebih sama ya, memakai sabun semua. Lalu alur yang kedua berisi jawaban cuci tangan selama 20 detik. Alur yang ketiga berisi jawaban dengan air mengalir dan cuci tangan dengan air mengalir. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian setuju dengan pengelompokan alur ini? Atau mungkin ada yang berpendapat lain dulu sebelum kita lanjut? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan yang terakhir. Menurut Anda, budaya atau kebiasaan apa yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga dapat terkena COVID? Budaya atau kebiasaan apa yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga dapat terkena COVID? Oke, ini ada jawaban, sudah ada jawaban. Yang pertama, tahlilan. Oke, selanjutnya arisan. Selanjutnya budaya bersalaman. Selanjutnya gaya hidup tidak sehat. Selanjutnya ada jawaban berkumpul tidak jaga jarak. Selanjutnya ada jawaban bergerombol. Selanjutnya ada jawaban jika pergi sebentar tidak perlu memakai masker. Tidak perlu. Oke, sudah. Ya, masih ada 7. Mungkin ada yang masih belum dituliskan jawabannya tadi. Adakah? Mungkin bisa diangkat kembali ya kertasnya. Masih ada 7. Oh, arisannya satu lagi, Mbak Ida. Oke, terima kasih bisa diturunkan. Ya, ini sudah, menurut Bapak Ibu ini masuk di alur 1, 2, 3, atau alur yang baru? Yang baru. Baru. Oke, alur baru. Jawaban terakhir, jika pergi sebentar tidak perlu memakai masker. Ini masuk di alur yang keberapa atau mungkin alur baru? Baru. Ya, alur baru. Oke, jadi dari jawaban pertanyaan ini tentang kebiasaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga terkena COVID, di sini ada 5 alur. Alur yang pertama itu ada jawaban arisan, bergerombol, berkumpul tidak jaga jarak. Lalu alur yang kedua ada jawaban tahlilan.
Alur yang ketiga ada jawaban budaya bersalaman. Alur yang keempat, gaya hidup tidak sehat. Alur yang kelima, jika pergi sebentar tidak perlu memakai masker. Nah, apa Bapak Ibu teman-teman sekalian setuju dengan pembagian alur ini? Interupsi Mbak, ada perubahan. Ya, silakan Bu. Setuju. Yang tahlilan itu dijadikan satu ke arisan, alur pertama. Oke. Karena sama-sama bergerombol. Ya, baik, terima kasih Bu. Mungkin yang lain ada pendapat lain? Atau setuju dipindah Mbak Ida di yang pertama? Jadi ada 4 alur aja, yang lain apakah setuju seperti ini atau bagaimana? Setuju. Setuju. Ya, setuju ya. Jadi kita sepakati ada 4 alur dengan jawaban yang seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian atas jawaban yang sudah diberikan. Dan ini tadi sudah pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita foto dan sebelum kita keluar dari Zoom, nah ada pembacaan notulensi oleh notulensi, ya pembacaan kesimpulan, mohon maaf, oleh notulensi. Untuk itu kepada Zizi sebagai notulensi dipersilakan. Ya, selamat sore. Di sini saya sebagai notulensi akan membacakan kesimpulan atau apa yang telah dilakukan kita Metaplan kita pada sore hari ini. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Di sini kita mendapatkan 3 alur. Untuk alur yang pertama, ada virus yang menular melalui droplet. Untuk alur yang kedua, di sini ada penyakit pernapasan, virus yang menyerang paru-paru. Dan untuk alur yang ketiga, virus yang mematikan, berbahaya, wabah penyakit yang berbahaya. Untuk pertanyaan kedua, di sini kita menyepakati ada 3 alur. Untuk alur yang pertama, ada kontak dengan penderita COVID, kontak dengan orang positif COVID. Untuk alur yang kedua, ada droplet masuk ke tubuh, droplet dan melalui droplet. Untuk alur yang ketiga, di sini ada batuk dan saat batuk. Untuk pertanyaan ketiga, siapa kelompok risiko COVID? Di sini ada 4 alur yang kita sepakati. Yang pertama ada usia rentan, lansia, orang tua, lansia. Untuk alur kedua ada bayi, alur ketiga yang memiliki penyakit degeneratif, alur keempat ada remaja. Untuk pertanyaan keempat, apa penyebab COVID-19? Di sini kita menyepakati ada 4 alur. Yang pertama, tidak ada jaga jarak dengan orang, berkerumun, berkumpul ramai, tidak menjaga jarak. Untuk alur kedua, ada tidak memakai masker saat di luar rumah. Untuk alur ketiga, ada memegang mulut setelah tangan terkena droplet penderita. Alur yang keempat, tidak mencuci tangan. Untuk pertanyaan kelima, di sini kita menyepakati 4 alur. Untuk pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk mencegah COVID? Alur pertama, menyediakan sabun di depan rumah, cuci tangan pakai sabun, mencuci tangan, cuci tangan. Alur yang kedua, memakai masker. Alur yang ketiga, menyediakan disinfektan. Dan alur yang keempat, menjaga kebersihan benda yang sering disentuh. Untuk pertanyaan keenam, kapan saja Anda mencuci tangan? Kita di sini menyepakati ada 5 alur. Yang pertama, dari luar rumah, setelah jalan-jalan, setelah keluar rumah. Yang kedua, sebelum makan. Yang ketiga, sesering mungkin. Yang keempat, setelah bersalaman dengan orang. Yang selanjutnya, setelah kontak dengan orang lain. Alur kelima, setelah menerima paket. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Di sini kita menyepakati ada 3 alur. Yang pertama, memakai sabun, pakai sabun, menggunakan sabun. Alur yang kedua, cuci tangan selama 20 detik. Dan alur yang ketiga, dengan air mengalir, cuci tangan dengan air mengalir. Untuk pertanyaan ke-8, menurut Anda, budaya atau kebiasaan apa yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga terkena COVID? Di sini kita menyepakati ada 4 alur. Yang pertama, arisan, bergelombol, berkumpul tidak jaga jarak, tahlilan. Yang kedua, budaya bersalaman.
Yang ketiga, gaya hidup tidak sehat. Yang keempat, jika pergi sebentar tidak perlu memakai masker. Sekian notulensi Metaplan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Bisa minta tolong ke Bunga untuk dokumentasinya. Oke, apakah udah, Bunga? Oke, sudah. Ya, terima kasih ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan kehadirannya, serta atas pendapat-pendapat yang sudah diberikan. Semoga pendapat yang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kami. Untuk itu, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri, selamat sore. Bisa dipersilahkan keluar dari sini. Terima kasih banyak.